Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz SPD. Saya guru kelas di MI Matalibul Ulum Desa Mindahan, Kecamatan Batalit, Kabupaten Jepara. Hari ini Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 5 MI Matalibul Ulum pada pembelajaran pendidikan Pancasila topik 5, Aku dan Lingkungan Sekitarku. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Apa kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat latihan ini ya. Ini hari Sabtu, hari ini tanggal 10 Mei tahun 2025 ya, kita jumpa kembali dengan anak-anak semuanya, yaitu pada materi ya, pelajaran pendidikan Pancasila, materi Aku dan Lingkungan Sekitarku. Nah, untuk itu, untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Terima kasih pada ketua kelas. Dan selanjutnya, ya, sebelum kita memasuki materi, ya, saya absen dulu ya. Ya, ada satu. Ya, pagi hari ini masuk semua? Tidak masuk. Siapa? Oh ya, barusan ibunya memberi kabar bahwa Alfian dan Wahyu saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan mari kita doakan yang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin, Allahumma. Amin. Dan yang masuk hari ini semoga tetap diberikan kesehatan. Amin. Baik. Hari ini ya, kita memasuki materi pendidikan Pancasila ya, yaitu adalah tema 4 tentang Aku dan Lingkungan Sekitarku. Untuk itu sebelum memasuki materi lebih lanjut ya, ini saya akan bertanya untuk materi sebelumnya. Nah, sebelum pertemuan hari ini di minggu kemarin, nah ini kira-kira apakah ada yang ingat materi yang sudah kita bahas kemarin? Ya, tari tradisional. Ada lagi yang ingat? Ya. Apa? Keragaman budaya daerah. Makanan tradisional.
suku-suku, suku dan budaya. Ada lagi yang ingat? Ya, alat musik tradisional. Nah ya, pintar. Nah ini ada pembelajaran yang kemarin. Nah ini masih kita ingat. Sehingga untuk pagi hari ini ya kita memasuki pada materi aku dan lingkungan sekitar. Ya, untuk lebih lanjut pada materi ini kita saksikan video pembelajaran kami. Ya, semuanya. Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki pada materi aku dan sekitarku. Nah, ya, untuk kali ini kita memasuki pada materi pelajaran yaitu tentang aku dan lingkungan sekitarku. Ya, dengan tujuan bahwa kalian semua nanti dapat mengenal karakteristik tempat tinggal yang merupakan bagian dari kabupaten atau kota dan menerapkan praktek gotong royong di lingkungan sekitar. Namun sebelum kita memasuki materi, ya, di saya ada gambar terkait dengan situasi atau keadaan di sekitar kita. Kira-kira gambar ini adalah gambar apa? Gunung. Nah, kita lanjutkan. Gambar ini adalah ya. Ya. Terus gambar ini ya. Apa ini? Menjemur baju ya. Dan gambar ini kegiatan apa? Royong. Ini di mana? Sekolah. Ya. Dan selanjutnya ini gambar apa? Atau kerja bakti. Ya, pintar. Dan yang terakhir gambar apa ini? Gambar membantu. Nah, apa ini? Membantu orang yang sedang kesusahan atau kesulitan. Baik, ya. Selanjutnya yaitu adalah untuk mendengarkan atau mengamati video pembelajaran. Silakan diamati. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang mengenal karakteristik wilayah. Karakteristik wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas perairan dan daratan. Wilayah daratan di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda. Ada wilayah dataran rendah, dataran tinggi, bukit dan perbukitan, gunung dan pegunungan, serta daerah pantai atau pesisir.
Satu, dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran luas yang memiliki ketinggian relatif sama. Dataran rendah memiliki tanah yang subur akibat dari pengendapan aliran sungai. Dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, perkebunan, kegiatan industri, dan sentra-sentra bisnis. Wilayah Indonesia yang berupa dataran rendah adalah pantai timur Sumatera, pantai utara dan selatan Jawa, serta pantai timur Kalimantan. 2. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan lereng yang relatif datar dan curam pada bagian pinggir yang memisahkan dengan daerah sekitarnya. Dataran tinggi di wilayah Indonesia memiliki kesuburan tanah vulkanik akibat sistem pegunungan yang memanjang dan masih aktif. Dengan demikian, dataran tinggi di Indonesia memiliki udara yang sejuk dan alam yang indah. Wilayah dataran tinggi dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Bukit dan perbukitan. Bukit adalah dataran berbentuk menyerupai gunung. Bukit memiliki tanah lebih tinggi daripada permukaan tanah di sekitarnya. Perbukitan merupakan beberapa bukit yang saling berjajar atau berdekatan di daerah yang luas. Wilayah perbukitan biasa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan pariwisata. 4. Gunung dan pegunungan. Gunung adalah daratan berbentuk kerucut atau kubah yang memiliki lereng tajam. Sebagian gunung di wilayah Indonesia berupa gunung api aktif. Pegunungan adalah daerah yang terdiri atas beberapa gunung yang bersambung. Wilayah lereng gunung dan pegunungan yang subur biasanya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Selain itu, wilayah tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. 5. Daerah pantai atau pesisir. Daerah pantai atau pesisir adalah daerah berpasir yang berada dekat dengan laut. Daerah ini merupakan batas antara daratan dan perairan laut. Indonesia mempunyai garis pantai yang panjang karena merupakan negara kepulauan dan mempunyai wilayah laut luas. Daerah pantai memiliki banyak potensi sumber daya karena dekat dengan laut. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk daerah pantai memilih bekerja sebagai nelayan. Daerah pesisir dapat dimanfaatkan sebagai tambak garam dan tempat wisata. Karakteristik wilayah perkotaan dan perdesaan. Kita juga perlu memahami tentang karakteristik wilayah perkotaan dan perdesaan. Wilayah perkotaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdesaan. Berikut ini perbedaan karakteristik kehidupan perkotaan dengan perdesaan. Karakteristik wilayah perkotaan. 1. Wilayah perkotaan didominasi oleh bangunan tinggi, aspal, dan lapisan beton. 2. Kegiatan ekonomi yang berkembang di bidang industri dan jasa. 3. Wilayah perkotaan padat penduduk sehingga pola pembangunannya ke arah vertikal. 4. Cara kehidupan bersifat heterogen atau bermacam-macam karena penduduk di wilayah kota berasal dari daerah berbeda dan memiliki latar belakang yang berbeda. 5. Masyarakat perkotaan cenderung tertutup dan bersifat individualis. Karakteristik wilayah perdesaan. 1. Wilayah perdesaan didominasi ruang terbuka hijau, perkampungan, dan persawahan. 2. Kegiatan ekonomi yang berkembang adalah pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. 3. Wilayah perdesaan masih jarang penduduk sehingga pola pembangunannya horizontal. 4. Cara kehidupan bersifat homogen berarti memiliki latar belakang yang sama. 5. Masyarakat perdesaan mudah berbaur dan membangun hubungan antar warga. Masyarakat perdesaan juga mementingkan unsur kebersamaan dan kekeluargaan. Objek khas daerah. Setiap daerah memiliki objek yang khas. Objek khas daerah dapat berupa tugu, museum, jam, gedung, maupun jembatan. Beragam objek khas daerah di Indonesia sebagai berikut. 1. Tugu Monas. Tugu Monas satu monumen nasional dirancang oleh R.M. Sudarsono. Pembangunan Tugu Monas ini dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu pada tahun 1961 sampai 1965, 1966 sampai 1968, dan 1969 sampai 1976. Pembangunan Tugu Monas bertujuan mengenang perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Dalam Tugu Monas terdapat museum sejarah nasional dan ruang kemerdekaan. 2. Gedung Sate. Gedung Sate dibangun tahun 1920 sampai 1924 oleh pemerintah Hindia Belanda. Saat ini Gedung Sate berfungsi sebagai kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat. Gedung Sate terletak di Jalan Ponorogo nomor 22 Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. 3. Candi Borobudur.
Candi Borobudur dibangun oleh dinasti Shailendra pada tahun 780 sampai 840 Masehi. Candi ini merupakan peninggalan Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur ditemukan oleh Sir Thomas Stafford Raffles tahun 1814. Namun candi baru berhasil dibersihkan seluruhnya tahun 1835. Candi Borobudur terletak di Jalan Badrawati, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Ya, baik. Ya, sebelum kita mengerjakan tugas dengan cara diskusi, alat-alatnya kita ice breaking dulu. Siap, anak-anak? Siap. Kita berdiri di sela-sela tempat duduk. Silakan dari barisan ini berdiri di sini ke belakang, barisan ini berdiri di sini ke belakang, dan barisan ini berdiri ke belakang. Ya, siap? Siap. Nah, ikuti kata-kata saya. Siap? Siap. 1, 2, 3. SKSD. SKSD. Sebenarnya. Loncat depan. Loncat depan. Loncat belakang. Loncat belakang. Loncat belakang. Loncat belakang. Loncat belakang. Loncat belakang. SKSD. SKSD. Sebaliknya. Sebaliknya. Loncat belakang. Loncat belakang. Loncat belakang. Loncat depan. Loncat depan. Loncat belakang. Loncat depan. Loncat depan. Loncat belakang. Loncat depan. Ya, terima kasih. Nah, ini silakan duduk baik. Baik, setelah kita memahami materi, ya, saatnya silakan berdiskusi, ya, secara kelompok, membuat kelompok, ya, dengan kelompok yang sudah ada. Kelompok kalian ada Mawar, kelompok Melati, ada Kamboja, ada Matahari, dan ada kelompok Ade. Ya, silakan membuat kelompok masing-masing. Ya, silakan mengelompok, membuat sebuah kelompok yang bekerja dan bersosial. Ya, sudah siap kelompoknya? Sudah siap? Biar tambah semangat. Ya, kita berikan tepuk semangat. Ya, baik, sekarang saya akan membagikan. Silakan seperti biasa. Ya, nama kelompoknya apa ini? Kelompok Andre. Kira-kira untuk pengerjaan soal ini, kira-kira ada kendala? Tidak? Aman? Selanjutnya, ini kelompok Kamboja. Kira-kira untuk pengerjaan tugas ini ada kendala? Aman? Ini kelompok apa ini? Kelompok materi. Kira-kira untuk pengerjaan tugas ini, kira-kira ada kendala? Aman, Pak. Kelompok apa ini?
mandirikan mereka. Ya, silakan dibacakan hasil dari diskusi. Nama objek Putri Monas. Info singkat, lokasi di Jakarta. Monumen Nasional, Museum Sejarah Nasional dan Ruang Kemerdekaan. Contoh nama objek Satria atau info singkat dibangun tahun 1920 sampai 1924. Kantor Fungsi Utama lokasi dibangun Jawa Barat. tugas, pengerjaan tugas dari teman kalian, kira-kira ada pertanyaan tidak? Ada, Pak. Ada. Apa? Apakah gedung sate banyak satenya, Pak? Apakah gedung sate banyak satenya, Pak? Ada yang bisa menjawab? Ya. Bukan, itu tempat kantor Bapak Gubernur Jawa Barat. Oh, itu tempat kantor Bapak Gubernur Jawa Barat. Nah ini jawaban dari Mbak Siva. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi yang kedua. Ya. Apakah di Candi Borobudur boleh naik ke atas candinya, Pak? Apakah di Candi Borobudur boleh naik ke atas candinya? Naik gitu. Nah, duduk di atasnya boleh tidak? Ada yang bisa menjawab? Ya, kamu. Tidak boleh, harus dirawat peninggalan sejarah. Nah, tidak boleh. Itu harus dirawat karena itu adalah peninggalan sejarah. Dan yang mungkin ada lagi pertanyaan? Ya. Pak, puncak Monas itu seperti gambar obor, Pak, atau emas? Di puncak Monas itu gambar seperti obor atau emas. Ya, ada pertanyaan ini. Ada yang bisa menjawab? Ya. Puncak Monas adalah seperti lidah api kemerdekaan, seperti obor yang terbuat dari perunggu dan dilapisi emas. Iya benar. Berarti puncak Monas itu adalah semacam lidah yang berkobar, ya, seperti obor yang berkobar dan itu terbuat dari perunggu dan dilapisi emas. Ya, kira-kira dari hasil diskusi ini kita dapat simpulkan bahwa yang namanya gedung sate, ya, ini bukan banyak satenya, berjajaran itu tidak. Nah, melainkan ya, gedung sate ini adalah di dalam bangunan tersebut, di dalam bangunan sate itu terdapat pilar-pilar yang mirip dengan sate. Dan yang kedua tadi disampaikan
kita itu harus ikut serta di dalam merawat, itu peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah kita harus merawatnya, jangan merusaknya. Dan yang tadi yang terakhir ada pertanyaan, jadi itu Monas itu kok gambarnya seperti obor Pak? Seperti obor itu maksudnya apa? Nah ini kalau di Tugu Monas, nah ini adalah ada tempat monumen nasional. Ini ada tempat bersejarah. Nah ini digambarkan seperti api yang membara. Nah ini menunjukkan semangat berkobar kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di sana di puncak itulah, nah itu adalah terbuat, puncaknya terbuat dari perunggu dan dilapisi dengan kira-kira dari hasil diskusi ini kita bisa memahami semuanya, anak-anak? Bisa memahami? Bisa. Baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya ya kita berikan aplaus, tepuk tangan untuk yang sudah maju ke depan. Terima kasih pada anak-anak semua yang telah maju ke depan untuk berpresentasi kepada teman-teman, dan ini merupakan pembelajaran yang menyenangkan. Kira-kira apa yang terdapat dalam pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapat hari ini? Nyanyinya, dan mendapatkan ilmu. Ilmu tentang apa hari ini? Ya, tentang karakteristik hidup. Nah, untuk itu, mari pertemuan pagi hari ini kita cukupkan dan silakan diakhiri dengan doa. Nah, untuk ketua kelas silakan maju memimpin doa. Berdoa mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat.